عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahi bi'aunillah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ulama dan para sepuh-sepuh yang kita muliakan, pimpinan kita Ustadz Hilmi ya. Hilmi itu artinya laki-laki yang penyayang, wajahnya menyejukkan hati, jadi tampilnya mempesona. Jadi antara saya dengan antum ini 11-12. Beliau ini mempesona, saya dikenal dengan Kiai Iwan. Iwan itu idaman wanita. Ya, idam namanya. Berarti idam itu panggil nama depannya. Kita Iwan kan idaman. Ya, Mas Idam ini sama saya ini biasanya suka ngelawak ini ya. Ya enggak apa-apa ini, biar awet muda ya Mas. Kita kan satu level ya, satu kelas ya. Teman-teman semuanya di IZI yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang kompak untuk IZI. Senang ketemu dengan hamba-hamba Allah yang ahli berdakwah fi maliyah, dakwah fi jamaiyah ya, dakwah sosial, dakwah terkait dengan materi, karena Jilbasuki Maulio. Orang berdakwah itu tidak bisa dengan hanya omongan saja sekarang ini. Harus ada minal materi wal duiti wal uwangi ya kan, wal jajani wal badofi baru itu. Jadi itu jamaah sekalian, maka teman-teman semuanya yang ada di IZI Jawa Timur, ya ini namanya ubur-ubur ikan lele. IZI Jawa Timur keren le. Saya bersyukur ini ya. Ini juga gara-gara Mas apa tuh? Belakang Mas Idam sama Mas Hanif ya. Mas Hanif ini orang Jajang. Hah? Masih bujang iya, sama. Saya juga bujang ya. Bujang merana tapi. Iya, insyaallah bujang karena ibunya sudah berada di alam baka, itu nama apa namanya ya. Janganlah menanggari melo nanti ya. Karena saya sama almarhumah istri saya itu apa ya, bagaikan mobil dan bensin. Saya teringat ketika dulu PDKT itu, yang beb apa ya yang gitu. Aku dengan dirimu bagaikan ambulan dengan iu-iu. Nggak bisa terpisahkan, ternyata dipisahkan dengan ajal. Mudah-mudahan husnul khotimah.
mencari gantinya beliau susah sekali. Makanya sambil saya kelihatannya saya lihat sini tuh mata saya lihat ke sana. Siapa tuh ada yang mirip-mirip gitu ya. Kayaknya yang orangnya hitam ini kayak mirip-mirip gitu ya. Siapa namanya Mbak? Siti Markona. Ya. Aisyah. Oke, ini apa bedanya Aisyah di Izi dengan Aisyah di desa? Kalau Aisyah di Izi, ini orangnya senantiasa bergelut dengan perjuangan. Kalau Aisyah di kampung, Aisyah mandi di kali. Allah SWT Muhammad. Baik, karena waktunya sangat terbatas ya ini ya. Nanti saya maghrib harus di tempat lain. Jadi ini langsung saja Mas Hanif ngasih tema dengan saya ini terkait dengan ini keren banget ini ya. Tema yang ada di background ini ya. Intinya adalah ini sebenarnya tata cara dan ada berdoa yang baik dan benar sesuai dengan yang diwiakan Mas Hanif kepada saya. Tapi intinya adalah itu. Ya, jadi kerennya antum itu seperti ini, di Izi itu ya. Makanya Izi itu luar biasa. I itu imannya kuat. Z itu nanti Zumarah fil jannah. Berbondong-bondong bersama-sama masuk surga. Semuanya amin masuk surga. Amin sakit giginya. Nanti berbondong-bondong wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumarah. Ya kan? Itu apa? Istimewa. Makanya nanti dipimpin sama Mas Hilmi, Mas aja ya, karena kayak menantu saya ini ya. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah saya sudah punya mantu. Mohon doanya mudah-mudahan mantu di mana-mana kon gawe putu. Sampai sekarang belum punya putu, mulai dari September resepsi sampai sekarang belum. Padahal dulu saya nikah itu cespleng, jadi beberapa bulan langsung dapat. Soalnya istri saya itu modelnya kayak gini nih, nah senyumnya saya membuat saudara guyurin itu namanya yang baik saya. Kalau sebenarnya baik saya siapa namanya? Bunga. Wah, bunga mawar merah. Ya, katanya Mas Hanif kan nanti nyantai aja Ustaz, ya udah tak ganti gaya nyantai, apa ya Mas Ilmi ya? Kita nyantai aja. Tapi gini, sersan satu, serius santai sukses tujuan. Ya di Izi itu harus begitu. Terlalu serius sepanen jangan. Kenapa? Karena jenengane susah. Kita punya Allah. Tapi juga harus semangat untuk meningkatkan Izi bagaimana agar diminati masyarakat. Dakwah kita untuk umat. Ya, jadi antum ini bagaikan apa ya? Cara pesawat mau lepas landas. Untuk lepas landas itu jadi antum semua. Saya tidak bisa dakwah, IKD nggak bisa dakwah. Ya, saya juga termasuk anggota dari Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Nggak bisa berjalan tanpa adanya seperti antum ini. Jadi panjenengan itu menggali dana. Jenengan yang menggali dana, Mbak ini siapa namanya Mbak? Yang nyanyi lagu Wadana. Wih, narik itu juga gitu. Siapa namanya tadi ya? Terus mini. Oh, Rusli ini. Bagus sebagainya. Hah? Claudia. Makanya kok glowing ya. Jadi makanya tadi beliau menyinggung ini nggak apa-apa sampai lesehan. Ini hakikatnya ngaji itu seperti ini. Yang sering disebut sama kiai saya itu halakoh namanya, ya. Halakoh, jadi informal gini ya. Kita ikuti setelah yang lewat ini. Oh, tapi mau ke sini. Ya kayak gini. Jadi kita ngaji bersama. Saya juga bukan yang paling pintar. Jadi ini sharing aja sama antum untuk bersama berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk menyambut Ramadan. Karena menyambut Ramadan adalah bagian dari kegembiraan kita. Bahkan Rasulullah 6 bulan sebelumnya sudah berharap untuk ketemu dengan Ramadan. Itu bekal doa kita ini. Kita tentu pahami bahwa berdoa merupakan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan antara lain supaya mendapatkan perlindungan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa juga merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustazah. Monggo Mas. Maju aja. Aku tidak wani ulama setelah yang mau lewat ini jangan. Ini insyaallah. Alhamdulillah ya. Ini sebagai rasa syukur kita. Jadi kita berdoa itu bukan semata-mata minta kepada Allah, tapi juga sebagai rasa syukur.
Dan ingat, kalau kita sering berdoa yang notabene sebagai indikasi syukur antum semua, maka janji Allah la in syakartum lazidannakum, pasti akan ditambah. Dalam sebuah kaidah di kitab Al-Ghazali itu disebutkan, orang itu kalau sering mengucapkan alhamdulillah, ya, itu akan mendapatkan seluruh yang mudah menjadi yang sulit menjadi mudah, yang sedikit menjadi banyak. Ya, itu keberkahan itu. Sesedih apapun ucapkan alhamdulillah. Nek perlu, ya, istri atau suami antum meninggal, ucapkan alhamdulillah. Wah, ini sampai muni alhamdulillah. Pak, sampai mati, oh alhamdulillah. Ya tetap aja koridornya, artinya alhamdulillah apa? Kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah kita diizi. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan amal. Alhamdulillah kita bisa menjaga Allah. Semua serba alhamdulillah. Sehingga Rasulullah menganalogikan dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji milik Allah, bersyukur kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun juga. Sehingga apa? Dengan alhamdulillah inilah kita bersyukur. Dengan bersyukur kita akan bahagia. Bukan bahagia lalu bersyukur. Dengan bersyukurlah kita bahagia. Melihat wajah-wajah antum ini cerah ceria setiap saat bagaikan rexona. Masya Allah. Apalagi yang kerudungnya abu-abu. Siapa namamu? Bisa. Oh, Nisa Anita Bahar. Wah. Aku kenalan segini tak segini gak usah mau saja. Buruk kabeh. Wassalamualaikum Muhammad. Dan yang tidak kalah pentingnya, berdoa merupakan upaya kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di surah Ghafir ayat 60 itu yang sangat viral ya, ud'uni astajib lakum. Jadi doa itu perintah sebetulnya. Ya, perintah. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, maka astajib lakum. Saya akan menyembadani kalian. Jadi ini bedanya manusia dengan Allah. Allah itu semakin diminta, semakin senang. Berbeda dengan manusia. Manusia semakin diminta, semakin jengkel. Sekali, dua kali masih dikasih. Tapi kalau sudah 4 kali, 5 kali, kok jaluan, ya, ini jalur diketak. Ya, jadi itu bedanya Allah. Allah paling suka kalau ada hambanya yang sering minta. Jadi jangan segan-segan. Maka tadi ayat yang dibaca itu, ya, jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nanti pada akhirnya, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, ketika ada hamba yang bertanya tentang keberadaanku, kata Allah, maka jawab Muhammad, ini qarib. Saya ini dekat sama kalian. Ya, saking dekatnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu jauh, bahkan jauh lebih dekat daripada orang nadi kita, orang lain kita. Nah, kalau kita nggak memanfaatkan itu kan eman-eman, gitu kan? Itu teman-teman ya. Jadi maka ud'uni astajib lakum. Kata-kata astajib lakum maksudnya apa? Sing sembodo. Sembodo itu apa? Yang sesuai. Maka di sinilah nanti ada beberapa kiat dan cara. Kalau dalam hadis Rasulullah itu, ya ibn Adam, innaka ma da'utani wa rujautani ya ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Jadi anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya jika kamu apapun yang engkau minta kepadaku dan engkau harapkan dariku, maka aku akan ampuni apapun yang kamu lakukan. Saya nggak peduli apa dosamu. Jadi banyak-banyaklah minta kepada Allah. Barangkali permintaan kita itu tidak sesuai, ya, itu menurut kita. Tapi Allah pasti mengabulkan dalam bentuk yang lain. Kalau saya sering siaran di radio Suara Muslim itu dengan sistem KTP. KTP, K itu kontan. Bisa jadi kontan. Misalnya saya dari sini ya, Mas ya, dari sini. Ya Allah, mau jodoh lagi, barangkali masih payu ya Allah. Tiba-tiba dari sini ada yang terkesima padaku, itu kontan. Barangkali. Coba ya. Tolak boleh. Nikah. Terus T itu apa? Tunda. Barangkali ditunda. Bukan saat ini, tapi nanti berikutnya. Bahkan nanti sampai di hari kiamat. Setiap doa yang kita lantunkan, satu kata, dua kata yang indah dari apa yang kita gemakan untuk berdoa kepada Allah, tidak ada satupun yang sia-sia. Terakumulasi dalam bentuk pahala nanti kita ambil di akhirat di surga yang jauh lebih hebat, lebih mulia, lebih banyak lagi. Allahumma
Ada juga P itu apa? Pengganti. Ya Allah, nyuduin semua akeh ya Allah, 1 miliar gitu. Oleh Ustaz. Oleh nggak apa-apa mas. Iya. Ya Allah, 1 miliar ya Allah, daripada dibuat untuk apa itu yang di Magelang sekarang ini ya. 13 miliar untuk kayak gitu. Padahal kita katanya pengiritan ya. Itu disumbangkan di IZI itu bagus itu. Iya ya. Misalnya seperti itu. Itu boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Cuma nanti mungkin Allah mengabulkannya dalam bentuk pengganti. Khazin iki engko yo nek kakai duwe akeh, modele beti. Wah, aku udah main Irak ini ngene jarak sapa doli terus iki. Iku kayak tutup burine buka iku ngawur itu. Wassalamualaikum Muhammad. Itu. Sehingga apa? Dikasih pengganti sama Allah apa? Berupa kesehatan. Gitu. Saya ketemu dengan jenengan. Ini rezeki yang luar biasa loh. Nggak mudah loh bisa ketemu dengan jenengan. Paling saya ketemu selama ini kan sama Mas Idam, sama Mas Hanif. Ternyata segini banyaknya nyawa-nyawanya ini ya kan. Makanya beras larang kabeh. Ini luar biasa itu. Makanya Rasulullah dawuh, ya kan? Ingin dipanjangkan umur, ingin rezekinya makmur apa? Silaturahmi. Sama sedulur. Ini nggak gampang ini. Makanya saya niatkan di sini silaturahmi. Ya, dari sini kemudian saya bisa panjang umur, ya kan? Umur yang barokah, rezeki yang melimpah untuk bekal ibadah ziarah Mekah. Nah, orang bangun, bangun nikah, so, ya sudah apa? Ya, alhamdulillah. Maka di sini ada beberapa kiat, beberapa cara dan adab teman-teman. Yang pertama, ya, carilah waktu yang mustajabah. Ya. Jadi berdoa itu mencari waktu yang mustajabah, mencari sinyal-sinyal yang sekiranya mudah dikabulkan Allah. Antara lain, ya, ketika waktu sahur sepertiga malam disertai dengan istighfar. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur kita beristighfar, kita mohon kepada Allah. Itu sinyalnya sangat kuat itu. Apalagi antum setelah tahajud. Ya, setelah tahajud, hajat, taubat, istighfar lalu kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Makanya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Saya dulu pernah di sebuah lembaga sosial juga, tapi tidak sebesar IZI kayak gini. Kewajiban teman-teman itu pokoknya walaupun sunnah, tapi diwajibkan. Apa? 1 tahajud. Wajib itu. Yang kedua duha. Yang ketiga puasa Senin Kemis. 3 itu. Ya. Karena apa? Trilogi kesuksesan di dalam perjuangan ini 3 ini. Jadi mau puasa Daud, mau puasa hari putih, ditambah itu lebih bagus lagi. Tapi setidaknya ketika kita bisa melaksanakan tahajud, asa ayyaba asaka maqama mahmuda, dibuka pintu keberkahan, kemuliaan, tempat yang terindah. Sambil nanti tawasul kepada Allah, ya Allah, dalam doa itu selalu sisipkan teman-teman, ya, sebagai rasa kepemilikan jenengan terhadap IZI ini. Setiap doa panjenengan usahakan sisipkan dengan kesuksesan IZI. Seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar formalitas kita datang pulang tidak, tapi kita merasa memiliki. Sehingga di dalam istighfar kita, di dalam doa kita, itu kita selalu menyelipkan, ya Allah, IZI sukseskan ya Allah. Tanpa tangan-tangan Allah, tanpa kuasanya Allah, maka tidak akan bisa terjadi. Ya, maka raihlah, rengkuhlah dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu sahur itu yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, karena Allah turun di langit dunia. Kulla lailatin ila samai dunia, ya kan? Hatta yabqa sulusal lail akhir. Jadi malam itu Allah turun di mulai tengah malam sampai sepertiga malam itu di langit bumi. Ya, di langit yang kita lihat. Yaqul, kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fastajibu lahu." Maka siapapun yang berdoa pasti akan aku kabulkan. Mayas'aluni fa'u'tihi, maka siapapun yang minta kepadaku pasti akan aku berikan. Itu seperti itu. Dan barang siapa yang minta ampun pasti aku ampuni. Ini satu kepastian dari Allah. Dikasih jaminan fasilitas, ya kan? Kita gunakan sebaik-baiknya teman-teman. Berikutnya adalah ketika berbuka puasa. Karena puasa itu
Ya, liswa ini farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ada satu kesempatan di mana kita bersuka cita, bergembira ketika berbuka karena bersamaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik berbuka ketika Ramadan nanti maupun berbuka ketika puasa-puasa sunnah. Nih, dalam ayat yang lain, salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kesempatan di mana doa tidak pernah ditolak sama Allah. Pertama, as-shaimu hatta yuftira. Panjenengan kok puasa, seharian puasa itu doa antum sangat mustajabah. Banyak-banyak berdoa. Kemudian wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wal mazlum, dan doanya orang yang teraniaya. Hati-hati, jangan menganiaya. Ya, misalnya saya, terus kadang mencintai Luna Maya, ternyata ditinggal pergi mencari lain pria. Itu berarti saya terzalimi. Ternyata gak nyata. Ternyata nggak nyata, karena hanya mimpi belaka. Dasar artis India. Siapa yang ngajarin? Karena Pak Idam yang ngajarin. Rasulullah Muhammad. Ya, oke. Berikutnya adalah ketika Lailatul Qadar. Misalkan nanti di malam Qadar, ya, karena malam 1000 bulan, doorpressnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, disitulah kita memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah ketika azan. Maka azan itu usahakan berhenti. Dalam berhenti jangan kita ngobrol aja. Usahakan dalam doa itu di sela-sela azan itu kita berdoa. Itu dalam riwayat Abu Dawud, ya, sintani la turaddani, ya, aqallama turaddani ad-du'a. Yang pertama indan ida, jadi tidak pernah ditolak atau kecil kemungkinan doa ditolak ketika pertama indan ida, ketika azan. Ya, wa indal ba'si hina yalhama ba'dhum ba'dha. Dan ketika dalam suasana genting di mana 2 pasukan sedang berperang. Nah, kita kan nggak mungkin berperang seperti itu, ya kan? Maka dengan suara azan kita dengarkan sambil kita berdoa kepada Allah. Kemudian di antara azan dan iqamah, nah ini juga azan dan iqamah, ada sholat sunnah. Di situ usahakan kita berdoa. Doa la yuradu bainal azan wal iqamah. Doa tidak pernah ditolak oleh Allah antara azan dan iqamah. Yang berikutnya ketika sedang sujud dalam sholat, ada yang mengatakan setiap sujud, ada yang mengatakan sujud yang terakhir, ada yang mengatakan sujud ketika sholat wajib, ada yang setiap sujud dalam sholat apapun. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru doa. Kata Rasulullah, ya, yang lebih dekat antara hamba dengan sang Khalik adalah ketika dalam keadaan sujud. Saya dulu pernah punya ijazah dari kiai saya membaca doanya Nabi Yunus. Ada yang tahu doanya Nabi Yunus? Nggak tahu doanya Nabi Yunus? Oh, rukat kabeh tadi. La ilaha illa anta. Jangan malu-malu kucing kok ora. Saya sampai baca diri ya. Saya ini teman dengan kalian. Nah, aku ngomong terus berarti kan enak, aku lebih muda lagi. Ya, alhamdulillah kita sama-sama ABG. Ya, antum untuk ABG, anak baru gede. Saya ABG, anak fakultas. Biar nggak sepaneng ya. Fa'aksiru doa, dalam keadaan sujud banyak berdoa. Saya dijazai sholat hajat 2 rakaat lalu sujud. Dalam sujud membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali lalu minta, ya Allah berilah juz ya Allah, sehingga ada nih kayak ustadz ya. Iya. Yang pojokan coklat tadi kan nulis gitu ya. Itu terus alamat saya itu. Coklat iya. Siapa namanya Ukti? Muahadah, Pak. Muahadah. Muahadah itu wanita yang setia dengan janjinya. Janjinya bener tak? Dia perjanjian suci. Janji setia, iya. Luar biasa. Oh, mungkin calonnya masih. Iya, dia nyarinya ini Ustaz. Gantengnya kayak teman-temannya Pak Idam. Oh, masya Allah. Iya. Kayak jangan kan mirip sama saya juga. Iya benar. Sorry ya Uti ya. Iya. Misalnya telah kurus juga ya. Berikutnya adalah ketika sebelum salam pada salat wajib, ya. Masya Allah, ini hadisnya. Jadi sebelum salam kan ada doa itu, ya.
Yang penting doanya dalam hati. Tidak apa-apa, sholat sambil doa itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau disuarakan. Ya Allah. Sujud itu, ya Allah, mohon jodoh. Ya, konjoli keruhu. Batal sholatnya. Orang salam itu loh, saking hebatnya orang salam. Kenapa ya kok nggak boleh jawab ya? Supaya latihan ikhlas. Ya kan? Ada nggak orang misalnya usah dibimbing imami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama jawab, Waalaikumsalam gitu. Nggak sah. Ya, nggak boleh. Itu. Jadi ada kalanya salam itu wajib dijawab, ada kalanya tidak wajib. Seperti di kamar mandi itu ya, nggak boleh jawab salam. Ada tamu datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu. Silakan pindah, jangan. Walaupun calon mertua. Itu teman-teman ya. Jadi doa pada saat salam dan sebelum salam pada sholat wajib. Oke, lanjutnya di hari Jumat, Masya Allah. Di hari Jumat itu ada waktu tertentu yang dirahasiakan Allah Subhanahu Wa Taala. Fihi sa'atun la yu'afiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusolli. Pada satu waktu rahasia atau dirahasiakan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ketika seorang muslim, hamba muslim yang sholat, dalam hal ini sholat artinya doa, ya, kemudian yas'alullaha syai'an, menyuruh pada Allah apapun yang dia minta, illa a'tahu iya, kecuali pasti akan diberikan. Terutama ya ketika antara dua khutbah, ya, ketika ada khotib duduk antara dua khutbah itu ya, itu usahakan itu. Makanya saya kurang setuju kalau duduk antara dua khutbah terus dibacakan sholawat apa itu ya biasanya ya, itu sebaiknya jangan. Justru sebaiknya diam berdoa, baik khotibnya maupun jamaahnya. Makanya saya ketika khutbah di Masjid NU, karena saya kan terkenal Kiai yang netral ya, karena saya sering ditanya, jadi itu Kiainya Muhammadiyah apa NU? Tak jawab Muhammad NU. Iya, karena saya kan umat Muhammad ya kan, yang kita ikuti Muhammad. Kenapa ke NU? Karena NU terkenal di mana-mana. Saya pernah ke Singapura, ke Malaysia, itu banyak NU di sana. Jadi pom bensin itu juga banyak NU semua gini. Semua banyak. Oh no ya. Nggak, artinya gini, saya kalau khutbah di Masjid NU gitu ya, itu apa? Saya sampaikan sama Bilalnya, kan ada Bilalnya itu ya kan. Padahal Bilal itu nama orang, ya sama kaprah ya. Kalau mau azan, itu bukan azan kok. Itu saya sampaikan, Mas, nanti kalau antum mau baca sholawat di sela-sela khutbah itu, usahakan sebelumnya diam dulu, kasih beberapa saat, mungkin supaya kamu berdoa atau jamaah juga berdoa, baru kemudian baca sholawat. Habis syukur-syukur kok diem, enggak apa-apa. Cuman kalau NU itu biasanya kalau nggak baca sholawat, nggak afdol gitu. Padahal nggak ada dasarnya. Tengah-tengah khutbah itu diem berdoa kepada Allah. Ya, di situ kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Ya, oke. Dalam hadis yang lain, ia ma baina ayajlisal imam. Nah ini, ia ma baina ayajlisal imamu ila an taqdiyas shalah. Jadi antara duduknya khotib itu dua khutbah dengan ketika mau salat Jumat itu, Masya Allah ya. Baik, sebanyak lagi. Kemudian ketika turun hujan, ya kayak hujan kayak gini, Masya Allah. Ketika musafir itu juga. Jadi kalau hujan itu makanya usahakan kita berdoa, sangat-sangat mustajab ya. Jadi dalam hadis riwayat Hakim, sintani ma turaddani ad-du'a inda nida wa tahtal matar. Jadi doa yang pernah tidak ditolak oleh Allah itu, satu ketika azan, yang kedua di saat turun hujan. Yang berikutnya adalah ini nomor 10 belum terganti ini ya. Hari Rabu antara zuhur dan asar. Ini juga ada riwayatnya. Fastuji balahu yaumal arbi'a baina sholataini adzuhri wal asri. Jadi antara zuhur dan asar usahakan untuk berdoa. Kalau hari Jumat ada juga setelah asar, itu juga sangat mustajab. Ya, ini berikutnya adalah ketika hari Arafah. Panjenengan di hari Arafah itu khairu doa da'ahu yaum Arafah, doaun yaum Arafah.
Sebaik-baik doa itu adalah doa di hari Arafah. Baik yang di Indonesia dengan puasa Arafah, apalagi yang sedang wukuf di Arafah. Saya doakan teman-teman diisi bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh ya, bisa ke tanah suci Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan amin toh. Nabung barang ya. Yang mau ikut bareng sama saya nggak apa-apa, ya gampang, gratis insya Allah. Paling ya cuma ganti akomodasi, Lek kepengen gratis nggak bayar, sampai nolak aku. Siapa sih dulu karena aku tak umroh nih. Ini kan jabatan perayuan. Wassalamualaikum Muhammad. Kalau saya ceramah di mama itu gini, Bu, sampai walaupun belum kaji, kok kepengen dipanggil Pak Kaji, gelem mau dirabi Pak Kaji. Pasti aku diceluk Bu Kaji. Bu Kaji tidak budi, karena bujune Pak Kaji. Ya, sama dengan Pak Hilmi ini. Sudah punya istri apa belum? Oh belum ya. Oh belum. Barangkali sudah. Pak panggilnya sih Bu Hilmi kan gitu ya. Nama Hilmi itu ada di mana? Biasanya nama Hilmi itu orang-orang sukses. Humasnya Masjid Agung itu Ustadz Hilmi itu juga ya, yang sekarang jadi tim suksesnya Bu Khofifah itu namanya juga Hilmi. Ada Hilmi Yahya di Jakarta, teman saya itu juga Hilmi namanya. Teman di TV maksudnya. Penonton kecewa. Ini jangan sekali ya. Baik, nah sekarang cara berdoa yang kedua adalah menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Ya, ini cara yang kedua. Nah, mengangkat kedua tangannya betul kayak Ustaz. Ini Iya. Ada yang begini, tapi riwayatnya itu lurusnya wajah. Ya. Bahkan ada juga yang dibuka sampai gini ya, atau sampai kelihatan ketiaknya. Tapi dilihat kondisinya dulu. Sama saya kira kok gini. Nanti nyambut temannya jangan ya. Nah, kayak gini. Ini silakan. Apa ada yang begini? Ini nggak ada ya. Ada. Ada juga pernah Rasulullah tidak mengangkat tangannya sambil menunjuk ke langit. Ya, tangannya begini. Atau gandeng sugih gak apa-apa ya Allah. Ngono caranya jalur, Pak. Itu jalur. Ya Allah yo bujuk seadanya, akhirnya untuk ireng, ngorokan, ngompolan. Jangan ya. Minimal saya sering sarankan kalau di teman-teman yang lain itu. Ini rata-rata kan masih muda semua, ya kan? Kalau bisa, kalau cari jodoh, jangan jauh-jauh. Wa ayyarzuqahu fi baladi kata Rasulullah. Cari yang selingkuh. Minimal podo imane, podo islame, syukur-syukur podo perusahaane, podo instansi ini. Sama harus ngerti zakat. Insya Allah tukar cincin, aku cinta, kamu cinta, cincin. Ya, gitu. Belum. Makanya kalau dulu ini. Nah itu langsung dicoba-coba itu kan. Nangis Pak. Nangis lagi ya. Iya. Nggak usah jauh-jauh. Nah, iya kan teman-teman kadang-kadang cari semua ya kan. Apalagi sekarang konsumnya dunia maya. Ya. Mencari di TikTok sesama live streaming gitu kan. Satunya di Sulawesi, satunya di Jawa Tengah gitu. Aduh, akhirnya kan berjauhan. Nanti LDR ya kan? LDR. Lali dalani rumah gitu kan. Kalau itu loh. Motornya sabari. Masya Allah. Makanya saya tuh dulu mencarinya itu nggak jauh-jauh. Saya ketua Pondok Putra, istri saya ketua Pondok Putri. Saya ketua OSIS, beliau bendahara. Ketika saya juara sekabupaten lomba pidato, beliaunya juara Qori'ah. Suaranya indah istri saya itu. Iya, beliau Qori, aku kan Qora. Ngerti semuanya ya. Itu. Iya. Teman-teman ya. Jadi kalau Rasulullah istaqbala an-nabiyyu, qala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, istaqbala an-nabiyyu al-Ka'bah fada'a ala nafar bin Quraisy. Rasul dalam berdoa mendoakan sekelompok orang Quraisy itu menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga idza rafa'a ilaihi yadayhi, mengangkat kedua tangan. Ayyaruddaha sifron akhraja dan sebagainya. Jadi mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan. Menunjukkan bahwa kita benar-benar membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga, teman-teman, harus yakin dalam doa itu. Ojo ragu, ojo gegana, gelisah, galau, merana.
Ya Allah, aku tak nyuwun ya Allah, nek sampean kaya ya monggo sak. Oh, boleh tadi. Enggak oleh ya, jadi itu harus yakin, khaufa wa tama'ah. Takut untuk tidak dikabulkan sehingga sangat berharap untuk dikabulkan. Ya, tapi juga jangan terus terlalu lebay. Ya Allah kabulkan, kalau tidak awas kabulkan. Ngancam. Itu ngancam. Kalau sampai tidak kau kabulkan ya Allah, lebih baik saya bunuh diri. Oh. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Asal jangan. Pres. Enak ini. Saya jadi teringat ketika saya satu kali sama Topang Yesus itu waktu itu. Ya kayak gini. Saut menyaut menjadi satu. Iya. Nah, ini saya panggil Bang Idam aja deh. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi harus yakin ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni yakin bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya dua. Dua wal yu'minu bi. Didasari dengan keimanan. Ya, yakin Allah bersama kita. Sampai ada ayat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan berduka, jangan bersedih. Jangan bersedih, jangan berduka. Mohon padanya. Nggak tahu ini, nggak tahu Adam. Bapak no itu nak jadul gitu. Iya. Malah ada saya kira apa sih? Langan lagi. Gue kebayang, kalau gue lapar sih nggak ini. Apa sih? Lo minta kepada Allah bukannya gini kok. Apa sih? Lo apa? Lah kamu mohon apa? Lah gak ngono, orang mau meninggal loh, nggak bisa baca Yasin, nggak bisa baca Al-Quran. Ada saya ini ceklane gitar. Sing baca bukan surat Yasin, surat Ayu Ting Ting, ayatnya alamat palsu. Kemana? Cari malaikat. Gak ketemu. Masa ada kuburan, dicoba kemana? Nauzu. Lihat teman-teman ya. Dalam satu hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan syarat yakin untuk diijabah. Harus yakin. Ya pede aja lagi, gitu kan? Yakin dan itu nanti akan tercermin dalam realita kehidupan. Gitu. Kita minta misalnya ya Allah jadikan izi ini semakin bermanfaat untuk umat. Dalam doa langsung berkeyakinan bahwa saya harus merealisasikan ini sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya karena apa? Orang di satu instansi harus bersinergi. Seperti dua tangan. Kun kalyadai wala takun kal uzunai. Jadilah seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Dua tangan itu luar biasa, sinerginya ya. Ya kan? Coba, enggak ada yang tabrakan. Nek sing tengen ke depan, sing kiwa ke belakang. Ono sing ngambani ngene-ngene. Ada satu. Tahu nggih? Naruto. Naruto. Nek ke depan kaget ngene Naruto. Oh, kami ini ya. Betane padha mbek aku, Mbak. Allah Subhanahu ya. Oke. Kemudian cara doa yang keempat, ini karena sudah sore ya, yaitu tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, pelan-pelan, blok ya Allah. Ya, kadang-kadang orang baca doa itu, gitu ya. Bingung malaikat. Termasuk baca Quran itu ya kan? Yasin, amin lah. 23 rakaat 7 menit itu lo salat apa? Apa mereka tidak bingung? Iki sholat aerobik. Ada juga yang sedekapnya kayak gini ya, ikan ini ya. Jangan tergesa-gesa ya. Dari Abu Hurairah anna Rasulullah qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, selagi tidak tergesa-gesa. Ya. Da'autu falam yustajab li. Kenapa ya aku dulu kok gak diijabah? Karena doanya keburu-buru. Ya, pelan-pelan. Kalau ada ayatnya dibaca ayat sesuai dengan fasahahnya. Rabbana atina fid dunya.
Kali jenengan minta bojo, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Sampai baca ping 11 setiap sholat. Sama tujukan siapa? Ya, misalnya Mbak ini siapa nama Mbak? Marta. Wah, Marta Dinata Yunita, Masya Allah. Misalnya kok jenengan menyukai ini, yang keceng ini siapa namanya? Zakaria. Oh, ya Allah, saya mencintai Nabi Zakaria. Sudah buntut Pak, satu. Ya tidak apa-apa, aku nggak tanya buntutnya. Kan nggak masih bujang. Allahumma Muhammad. Minta kepada Allah, ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina. Aja, cita-cita seperti itu, ya. Oke, itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kelima adalah memulainya dengan hamdalah dan sholawat. Hadisnya banyak sekali, termasuk ketika doa tidak membaca sholawat, itu doanya menggantung antara langit dan bumi. Tidak akan sampai kepada Allah sebelum dibacakan sholawat. Wassalamualaikum Muhammad. Nah, ini kalau jamaah satu jam itu kompak, kalau sholawat gitu. Di sini kok ayu mulai. Wassalamualaikum Muhammad. Sepojokan asli. Ganti ya. Iya, saya pojokan paling mau. Kayak ibu mau apa? Coba Pak. Ya Allah. Dalam hadis disebutkan ya. Sami'a Rasulullah rajulan yad'u fi sholatihi tapi lam yang jadilah. Pernah Rasulullah itu mendengar seorang sahabat yang berdoa tapi tidak memuji Allah. Maka ditegur sama Rasulullah. Ya. Sehingga baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Terus doa apa ya, doa orang tua dan sebagainya seperti itu. Oke, cara yang keenam tidak kalah pentingnya adalah dengan bertobat kepada Allah ya. Bisa jadi kita ini banyak dosa sehingga menghalangi ijabahnya doa kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya orang Jawa itu nuwun sewu kalau mau menyambut Ramadan itu ada tradisi apa namanya? Megengan. Tahu nggak maksudnya megengan? Nopo iki prakete kabeh banget. Megengan itu dari kata dasar megeng. Megeng itu secara etimologi itu artinya kiroto ya. Kiroto itu singkatan. Dikira-kira tapi nyoto. Megeng. Rumeksa perkara sing ageng. Menjaga syahrul azim. Ya, kita persiapkan bulan Ramadan yang agung dengan sebaik-baiknya. Megeng. Nah, kemudian secara filosofis pakai jajan, namanya snack apa? Apem. Kenapa bukan donat? Iya, harus dimaknai. Kenapa kok apem? Itu secara lugawi ya. Apem itu dari bahasa Arab afun. Afun itu secara vertikal mohon ampun kepada Allah, bertaubat. Ya, makanya nanti doanya kan Allahumma innaka afun karim, ya kan? Itu orang Jawa dulu guys, gak pada iso muni Arab, makanya afun dadi apem. Saiki jenengan iso ya aja Allahumma innaka apem karim yo. Itu sudah bisa. Ya, ini afun. Dalam konteks horizontal, afun itu saling memaafkan. Seperti itu. Maka apem ini juga satu-satunya jajan yang secara filosofis memiliki dua sisi warna yang berbeda. Yang atas warna putih, yang bawah Kosong. coklat. Nah, Mbak Enda yang goreng ngambil delok sinetron minal gosongi wal kirami. Iya kan? Dan di atas buah apa itu, di atas sana itu ada secuil buah apa itu? Nangka. Kenapa bukan pencit? Bukan kecut ya. Iya. Kenapa kok nongko? Nangka itu nongko bahasa Jawa. Nongko itu ternyata dari bahasa Arab anko, yunki, inkoan, bersihkan hatimu dari dosa-dosa, dari penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah, ujub, hasud, dengki dan sebagainya. Ya, itu kita buang jauh-jauh. Itu makanya anko, ya. Itu lambang hati manusia itu. Inna fil jasadi mudghah. Dalam diri kula jenengan ada segumpal daging, segumpal darah. Nek api kabeh sak perilakunya. Begitupun sebaliknya. Ya kan, makanya ada lagunya itu ya kan. Jagalah hati, jangan seneng gak ngangeni aku. Iya, itu jagalah hati, ojo malah diganti. Jagalah Siti, jangan kono dai. Jaga hati ya, jaga hati kita insyaallah.
Nah, apem itu sehingga nanti menjadi putih, jangan sampai kotor. Ibaratnya itu kotor gitu. Atau dua sisi warna yang berbeda menggambarkan romantika kehidupan. Ramadan itu poso itu ngeposke rasa. Kita disuruh riado dulu, berakit-rakit ke hulu, ya. Berenang kemudian, sakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang. iya. Habis jujur. Ya Allah. Jadi gitu. Poso itu ibarat riadoh nanti akan ketemu dengan hari raya ya. Itu bodoh mengenai bakdo. Bakdo kula jenengan poso riadoh, sholat malam dan sebagainya, puasa berlapar dahaga, nanti akan mendapatkan indah iftari wa indah liqa'i rabbi. Mendapatkan kegembiraan yang luar biasa. Makanya diperingati sebagai hari raya Idul Fitri, kembali suci. Makanya itu gambaran manusia, romantika kita, ya kan? Wong urip di sini ya loro kuwi, nek gak nikmat ya musibah. Ono bunga ono susah, gitu. Rezeki ono sing titik ono sing kathah. Wis. Pokoke ngene iki ono cowok ono cewek, ono sing guyu ono sing mewek. Ono sing ajang piring ono sing ajang cowek. Ono sing ganteng ono sing itu sehingga ada nikmat ada musibah. Nah nikmat alhamdulillah, nah musibah inna lillah. Wong kok nyekel dua ini syukur sama sabar, insya Allah hidupnya akan bahagia, ya kan? Seperti itu. Ayo kalau DI panjang umur itu nikmat apa musibah? Ucapannya apa? Aku hidup kabeh. Jangan jawab ya. Nah, jadi nikmat ucapan apa, Mbak? Alhamdulillah. Panjang umur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini apa orang? Kok kali nyanyi. Hidup makmur. Alhamdulillah. Nasibnya mujur. Alhamdulillah. Sandalnya hajur. Innalillah. Awak sehat. Alhamdulillah. Oleh berkat. Alhamdulillah. Mulai gede. Alhamdulillah. Dilalah numplek. Alhamdulillah. Jadi enak, akhirnya gak nyalahkan orang, gitu betul. Jadi gitu, ya. Jadi, terus dalam bermasyarakat juga begitu. Bermain sholawatan. Salatullah, salamullah, ala gitu. Coba malah nyanyi sudah benar ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, termasuk pengajian ini, alhamdulillah pengajiannya rame, semangat jamaah, sayangi wes sore, mulane sakmene wae. Kita keringingan si kile. Atu. Kita mau katuk kenara ya. Mulai nami. Mudah-mudahan awake jadi lu ngenang ya di tempat pembeli. Wassalamualaikum Muhammad. Baik teman-teman, itu pada intinya adalah yuk kita raih kesuksesan, di mana kunci sukses kita terutama di gizi ini harus kita ingat ya 3 hal. Yang pertama, ikhtiar secara maksimal, berdoa